Shalom, selamat datang di ibadah sekolah minggu Talitakum. Dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Pertama-tama ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan sebentar kami akan memulai, kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Happy Ayaya. Jangan lupa pakai doa ya. Mari kita sambung ujian kita yang berjudul Dingomaranya Besar. Siapkan pikiran, siapkan telinga. Kita akan satu pujian yang mengatakan Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai
Tuhan, makasih Tuhan karena Tuhan berkati pada kami dari awal sampai pertengahan Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan, dan berkati juga guru kami yang akan mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun sampai saat sekarang ini kita masih ibadah online, tetapi bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kita beribadah di gereja. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Allah. Cerita firman Allah pagi hari ini yaitu tentang seorang yang kaya tapi bodoh, orang kaya yang bodoh. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia punya harta banyak, dia punya rumah yang banyak, dia punya mobil yang banyak, dia punya tabungan yang banyak, di mana-mana tempat hartanya melimpah. Bahkan dikatakan dia memiliki sawah yang luas, yang banyak sekali sawahnya, sehingga setiap kali panen orang kaya ini selalu mengumpulkan hasil panen itu di lumbung-lumbung. Setiap 1 bulan sekali orang kaya ini membuat lumbung yang lebih gede. Jadi orang kaya ini selalu mengumpulkan kekayaannya untuk apa? Untuk dipakai untuk berfoya-foya. Mereka bersenang-senang, mereka ngelencer, pelesiran kemana-mana tempat, pergi ke luar negeri jalan-jalan, sampai akhirnya orang kaya ini tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangankan beribadah, berdoa, membaca Alkitab saja dia tidak pernah, karena dia sibuk dengan kekayaan, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan mobilnya yang mewah, sibuk dengan rumahnya yang mentereng, yang bagus. Jadi orang kaya ini selalu disibukkan dengan harta yang di dunia ini. Tidak salah, Alkitab tidak membenarkan kalau kita ingin menjadi kaya. Semua keinginan kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin menjadi orang yang sukses. Tuhan tidak pernah melarang, tetapi jangan sampai kekayaan kita itu akan menjerat kita sehingga kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Ada yang dikasih oleh Tuhan, kalau nanti Tuhan menghendaki ada yang menjadi orang sukses, orang kaya, kita menjadi orang yang kaya, jangan sampai kita terjerat dengan kekayaan kita sehingga kita tidak punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kita tidak punya kesempatan untuk berdoa, kita tidak punya kesempatan untuk baca Alkitab. Yang menjadi keinginan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau nanti Tuhan kasih karunia kepada kita menjadi orang kaya, biarlah kita boleh dapat memuliakan Tuhan dengan kekayaan kita. Kalau orang kaya tadi, orang kaya yang bodoh tadi, dia orang yang pelit, dia orang yang medit, nggak pernah bantu orang, dia nggak pernah membantu untuk pekerjaan Tuhan, dia tidak pernah menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Yang Alkitab katakan, yang firman Allah ajarkan kepada kita, kalau nanti kita dikehendaki oleh Tuhan menjadi orang kaya, biarlah melalui kekayaan kita belajar untuk menyenangkan Tuhan melalui harta kita. Kita belajar untuk memberi pekerjaan Tuhan, kita memberi untuk orang lain, kita sumbang kepada panti asuhan, kepada panti jompo, kita menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Dan masih banyak lagi teman-teman kita yang masih ada di garis kemiskinan. Biarlah kita bantu mereka dengan harta, dengan kekayaan yang kita miliki. Puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita kepada cerita Alkitab, itu orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh tadi memiliki kekayaan berbagai macam cara. Mereka berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Mereka mempergunakan kekayaan untuk berfoya-foya. Mereka pergi ke luar negeri naik pesawat, mondar-mandir naik pesawat karena kaya. Mereka bangga, aku jadi orang kaya, aku cuma tidur-tidur aja, kekayaan itu datang sendiri.
Tidak seperti itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dikasih karunia oleh Tuhan menjadi orang kaya, biarlah kita senantiasa mempergunakan kekayaan kita sebijaksana mungkin. Jangan sampai kekayaan kita itu menjerat kita sehingga kita berdosa kepada Tuhan. Akhirnya pada saat orang kaya itu mati, karena sudah tua, karena sakit penyakit, mati. Apakah kekayaan itu dapat dibawa? Apakah dia membawa mobilnya, dia membawa rumahnya, dia membawa harta bendanya yang melimpah? Tidak. Orang kaya itu mati, tidak membawa apa-apa. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Tuhan tidak melarang kepada kita menjadi orang kaya, tetapi kalau Tuhan izinkan kepada kita untuk menjadi orang kaya, biarlah kita sebijaksana mungkin mempergunakan kekayaan kita sebaik mungkin. Kita sumbang untuk pekerjaan Tuhan, kita kasih untuk hamba-hamba Tuhan, kita bangunkan gereja, kita akan bantu teman-teman kita yang masih kekurangan, kita bantu sekolah-sekolah yang membutuhkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan izinkan kita menjadi orang kaya, kita berdoa kepada Tuhan agar pada nantinya kita menjadi orang-orang yang sukses, kita menjadi orang-orang yang memiliki harta melimpah. Supaya apa? Supaya kita dapat menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, supaya kita dapat membangun gereja-gereja, kita membangun panti-panti asuhan, kita membangun panti jompo, kita sumbang mereka dengan harta kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Ayat hafalannya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Puji Tuhan. Ini adalah peringatan kepada kita. Kalau nanti kita menjadi orang kaya, jangan pernah kita seperti orang kaya yang bodoh tadi, yang berfoya-foya, yang bersenang-senang hartanya. Mereka pergi ke luar negeri, mereka pergi kemana pun, mereka menghabiskan uang sebanyak mungkin untuk berfoya-foya sampai mereka lupa kepada Tuhan. Tetapi kalau nanti kalian semua, adik-adik semua, dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih kekayaan yang sangat luar biasa, biarlah kita kumpulkan harta kita di surga. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara seperti tadi, kita menyumbang untuk pekerjaan Tuhan, kita bantu hamba-hamba Tuhan, kita bantu untuk gereja yang membutuhkan, kita bantu sekolah-sekolah yang masih kekurangan, kita bantu teman-teman kita. Jangan menjadi pelit. Orang kaya tidak boleh pelit. Orang kaya harus mau berkorban, tidak boleh menggenggam tangan untuk pelit. Tetapi yang firman Allah ajarkan, kalau nanti Tuhan menghendaki kita menjadi kaya, biarlah kekayaan kita itu kita sumbangkan semua untuk pekerjaan Tuhan. Karena melalui pekerjaan Tuhan itu kita boleh mendapatkan berkat yang sangat luar biasa, sehingga kita terus diberkati dan terus diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, menjadi peringatan kepada kita. Kalau nanti kita menjadi kaya, jangan pernah kita pelit, jangan pernah kita lupa untuk menolong orang lain, memberkati orang lain, membantu orang lain dengan harta kita. Puji Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih banyak kepada Engkau Bapa di dalam surga. Pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kami agar jangan sampai kami pelit kepada pekerjaan Tuhan, kepada teman-teman kami, tetapi biarlah Tuhan melalui kekayaan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, ajar kepada kami agar senantiasa kami boleh mampu memberi, tahu berterima kasih kepada Engkau, karena berkat itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga.
Engkau senantiasa memberkati kami dengan kehidupan kami yang melimpah, memberkati orang tua kami, memberkati teman-teman kami, memberkati sahabat-sahabat kami, memberkati guru-guru kami Bapa, memberkati mereka semua. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, tolong kami Bapa, agar supaya kami boleh menjadi anak sekolah minggu yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.